Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang ke-9 di mata kuliah logika algoritma yaitu larik atau array. Definisi daripada larik atau array adalah sekumpulan atau himpunan jenis variabel yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data yang tipenya sama. Ini definisi menurut Kadir tahun 2017. Katakan bahwa setiap elemen dalam array dapat diakses dengan indeksnya atau subscriptnya. Contohnya di sini adalah A1, artinya array A dengan indeks pertama akan diberi nilai sama dengan 3. Begitupun dengan array A dengan indeks yang kedua diberi dengan nilai array A pada indeks ketiga diberi nilai dengan 10. Hasilnya jadi nanti akan berisi 3, 5, 10 dan seterusnya. Contoh kedua di sini adalah array of integer. Oke, 1, 2, 3 sampai dengan 5, di mana dalam Python indeks array yaitu dimulai dengan indeks dengan angka 0 atau urutannya di sini sebenarnya awalnya ada 0, 1, 2 sampai dengan 4 kayak gitu. Selanjutnya, dalam array kita juga akan mengenal list. List ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini hanya mengulang, dikatakan bahwa list adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data, di mana di dalamnya list menyerupai array. Ini menurut Ju tahun 2017. List dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel dan dapat diakses menurut indeksnya. Inisialisasi dalam list, yaitu pembuatan awal pada list, itu dimulai dengan tanda kurung siku sebelah kiri dan ditutup dengan kurung siku kotak dengan sebelah kanan. Oke, contohnya di sini nama daripada variabel sama dengan value 1 sampai dengan value n. Di sini contohnya yaitu list, namanya warna diberi dengan nilai merah, kuning, hijau, dan biru. Ini dikatakan bahwa merah indeksnya adalah 0, kuning 1, hijau 2, dan biru adalah 3. Tapi dikatakan kalau kita ditanya berapa jumlah data dalam dalam list warna adalah 4. Selanjutnya, list adalah apa saja sih yang bisa diisi dengan list? Ya, jadi dikatakan bahwa list dapat berisi campuran data, bisa terdiri daripada string, integer, float, double, boolean, dan sebagainya. Contohnya di sini kita punya list laci. List laci ini menyimpan data yang terdiri dari beberapa data dengan tipenya berbeda-beda. Misalkan di sini buku diapit dengan tanda kutip 2, berarti dia merupakan tipe datanya adalah karakter ataupun string, sedangkan 21 itu adalah angka yaitu integer, true adalah boolean, kemudian ini 34,12 ini adalah float atau bilangan desimal. Ini bisa terjadi pada tipe data laci atau yang merupakan list. Bagaimana cara pemberian nilai pada list? Katakan di sini bahwa indeks awal yaitu pada list adalah 0. Jadi contohnya di sini kita punya list buah di mana indeks yang pertama diisi dengan data apel, kedua atau sebenarnya kalau menurut urutannya di sini menjadi 0, kemudian satunya adalah anggur, 2-nya adalah mangga, dan jeruk adalah yang terakhir merupakan indeks ketiga. Jadi di sini ketika kita mau menampilkan, kita pakai perintah print. Ya, print buah dengan indeks yang kedua.
yaitu adalah mangga, karena dimulai dengan indeksnya yaitu apel itu 0, anggur itu 1, indeksnya mangga itu indeks yang ketiga. Indeks yang kedua, dan jeruk adalah indeks yang ketiga. List dapat kita sisipkan datanya dengan perintah menggunakan insert. Oke, contohnya di sini list Y yang terdiri dari data yaitu nama-nama binatang yaitu sapi, kuda. Lalu kita akan sisipkan satu nama binatang yaitu jerapah. Bagaimana caranya? Dengan perintah y.insert. Insert digunakan menyisipkan ke list dengan nama list yaitu y, indeksnya yang pertama diberi dengan nilai yaitu jerapah. Jadi dalam artinya kurang lebih sisipkan pada list y dengan indeks yang pertama dengan kata-kata atau karakter jerapah. Jadi ini kan kalau sapi itu berarti indeksnya 0. Maka yang ke-1 yaitu jerapah, setelah itu yang kedua yaitu kuda. Maka akan kita cetak print Y seperti ini hasilnya. Oke, tadi kita bisa akses dengan indeksnya ya. Kita juga bisa menyisipkan sebuah data yang paling terbaru atau data yang selanjutnya dengan indeks selanjutnya dengan menggunakan perintah append. Jadi di sini ada list A dengan data-data yaitu 1, 4, 7. Lalu A.append dengan nilai 8. Artinya sisipkan di data yang terakhir pada list A dengan nilai 8. Lalu kita beri perintah print A, maka cetak hasilnya seperti ini. Ini perbedaan antara append dengan insert. Kalau insert kita bisa tunjukkan indeks keberapa lalu data apa yang kita mau masukkan ke dalam list. Sedangkan kalau append itu secara berurutan atau data yang paling terakhir akan diisi dengan data apa. Nah, untuk menghapus pada list kita akan menggunakan perintah yaitu del. Contohnya di sini kita punya list absensi yang terdiri dari Adinda, Budi, Charlie, Erlina dengan Tami. Lalu del absensi 0 artinya adalah hapus list yaitu list absensi dengan indeks yang 0 yaitu indeks yang paling awal yaitu Adinda, sehingga kita beri perintah print absensi, maka secara otomatis karena sudah dihapus yang berikutnya yang akan dicetak yaitu Budi, Charlie, Erlinda, dan Tami. Lalu kita masuk ke materinya yaitu array. Jadi dikatakan bahwa array adalah tipe data yang homogen satu jenis, di mana di sini juga kita akan menggabungkan dengan menggunakan list. Ya. Jadi di sini contohnya yaitu ini merupakan list data 1, 2, ini datanya bisa berganti-ganti atau tipe datanya bisa berubah pada list. Cetak data dengan indeks yang kedua dan sebagainya. Tapi untuk materi pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas array di 1 dimensi dan array 2 dimensi. Kita lanjut ke array 1 dimensi. Oke, definisi daripada array 1 dimensi adalah variabel yang digunakan menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama, di mana kita akan mengaksesnya dengan indeks atau subscript-nya. Secara deklarasi, kita akan beri nama dari array dengan jumlah elemennya. Ini adalah jumlah elemennya, ini adalah nama daripada suatu array. Contohnya seperti ini, kita punya array, ya, array yaitu nilai tugas, di mana isi dari array tersebut adalah 60, 70, 80, 90. Ini dengan tanda kurung kotak
Juga bisa di sini kurung biasa ini bisa kita gunakan juga dengan kurung kotak. Lalu cetak nilai tugas, kemudian tumpahkan isi daripada array satu dimensi tersebut ke dalam cetak tersebut. Array dua dimensi mengenal adanya istilah baris dengan kolom. Biasanya implementasi array dua dimensi yaitu matriks. Jadi di sini dikatakan bahwa array dua dimensi adanya baris dengan kolom. Kemudian deklarasinya yaitu nama array, kemudian di sini adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Sehingga sering dikatakan order daripada matriks tersebut adalah berapa baris dan berapa kolom. Kalau kita punya 2 dan 3, barisnya 2, kolomnya 3, maka ordernya yaitu 2 kali 3. Ketika ditanya jumlah elemennya, maka dari matriks tersebut berjumlah 2 dikali dengan 3 yaitu 6. Contohnya di sini. Oke, contohnya di sini yaitu kita punya array dua dimensi yang bernama dengan list, di mana pada baris pertama diisi dengan teknik, ini urutan daripada string, kedokteran, dan MIPA. Sedangkan baris yang kedua yaitu 1, 2, dan 3. Ini adanya 2 baris dengan 3 kolom. Lalu cetak list tersebut hasilnya seperti ini. Oke, tadi kita jelaskan bahwa array 2 dimensi kita punya barisnya yaitu 2 kali 3, maka ordernya adalah 2 kali 3. Seperti ini adanya baris yang pertama, ini baris yang kedua, kolomnya adalah kolom yang tegak lurus, ya ada 3. Jadi 2 baris dengan 3 kolom. Jumlah elemennya berapa? Ya perkalian dari baris dengan kolom yaitu 6. Selanjutnya, matriks. Dalam penyajian matriks, tadi sudah kita singgung mengenai order. Apa order itu? Adalah dimensi matriks yang memuat baris dengan kolom. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya matriks A, baris ke-1, kolom ke-1 akan diberi nilai 2, baris kedua baris pertama kolom ke-2 yaitu 3 dan seterusnya. Maka kita buat contohnya seperti ini. Kita punya ya baris pertama berisi 2, 3, 2, baris kedua yaitu 1, 0, 0, baris ketiga yaitu 2, 1, 0. Lalu bagaimana caranya di Python kita buat? Ya bisa kalau misalkan kita deklarasikan langsung atau kita input datanya yang statis seperti ini. Matriks sama dengan kita sebutkan semua elemen-elemen dalam matriks tersebut. Lalu gunakan for untuk mencetak isi daripada matriks. For i in matriks ini kalau pada for selalu dimulai dengan 0. Jadi for i dari 0 sampai dengan matriks, jumlah matriks ini berapa? Ada 3 kali 3 ada sampai berarti 9, maka cetak i. Seperti ini hasilnya. Contoh lainnya yang kita gunakan pada array satu dimensi seperti ini, cukup kurung-kurangannya ada satu pasang, ya. Di sini digunakan untuk menghitung nilai total pada array tersebut, di mana array tersebut indeks pertama kita beri nilai 2, lalu kedua diberi 5, kemudian 3, 2, dan 6. Kemudian di sini ditugaskan bagaimana kita menghitung total dan rata-rata. Oke, kita siapkan di sini matriks satu dimensi dengan sepasang kurung kotak, kemudian inisialisasi awal untuk array tersebut, lalu total diberi dengan nilai awal 0, kemudian variabel n merupakan inputan yang bertipe data integer, di mana di sini dicetak pada print, masukkan banyaknya elemen pada array. Oke, di sini kan ada 5 yang kita inginkan, jadi 5 akan disimpan ke variabel n. For x in range n, jadi dari x-nya dari 0 sampai dengan yaitu 5 atau berarti sampai dengan kurang daripada 5 kurang 1 jadi 4.
Lalu nilai sama dengan menunggu inputan float, inputan masukkan nilai data tersebut, yaitu 2. Seperti itu. 2 akan disimpan ke variabel nilai. Lalu array titik append nilai, artinya menyisipkan satu data dalam array dengan nilai yang baru diinput, yaitu 2. Lakukan perulangan ini sampai dengan n, yaitu elemen yang tadi dimaksudkan, yaitu adalah 5. Kemudian di sini yaitu print hasil totalnya, kita gunakan format ya, format sum array sum untuk menjumlahkan total daripada isi daripada array. Oke, tadi di sini di atas ada format X plus 1, artinya karena tadi indeks X selalu dimulai dengan 0, kita akan menambahkan menjadi 1. Oke, lanjutnya untuk rata-rata adalah sum array dibagi dengan N. Nah, jadi di sini ketika di inputannya datanya 5 inputan, kita isi data dengan 2, 5, 3, 2, 6. Kemudian total dari data tersebut adalah 18 karena penjumlahan dari kelima elemen data. Lalu rata-ratanya adalah 18 dibagi dengan inputan yaitu 5, ya hasilnya rata-ratanya adalah 3,6. Oke, selanjutnya array 2 dimensi. Array 2 dimensi adanya baris dengan kolom. Di sini kita lihat adalah matriks yang membuat diagonal segitiga satu angka, maksudnya di sini disebut dengan upper karena angka nilai satunya berada di atas. Dengan rumusnya yaitu jika I lebih kecil sama dengan J, artinya jika baris lebih kecil sama dengan J, maka akan diberi nilai 1, tapi kalau tidak maka diberi dengan nilai 0. Bagaimana perintah dalam Python-nya? Seperti ini. Jadi kita punya array 2 dimensi, maka kita punya 2 pasang kurung kotak. Lalu kita tutup juga dengan kurung kotak kembali. Nah, untuk ini kalian perhatikan bahwa ini dipisahkan dengan koma karena kurung pasang yang pertama yaitu untuk baris, kurung pasang yang kedua untuk kolom. Lalu I di sini adalah masukkan jumlah baris, kemudian J adalah masukkan jumlah kolom. For X daripada X dimulai dengan 0 sampai dengan I yaitu jumlah baris. Lalu for Y dari 0 sampai dengan J jumlah kolomnya. Jika X baris lebih kecil sama dengan Y, maka akan diisi yaitu 1 append 1. Sisipkan data baru, yang terbaru yaitu 1. Tapi kalau tidak berisi dengan nilai 0. Di situ karena dia membentuk diagonal, matriks diagonal upper 1 semuanya di atas, maka contohnya itu baris 4, kolomnya 4, berarti ordernya adalah 4 kali 4, jumlah elemennya yaitu 16, maka ketika di print seperti ini, maka akan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sini untuk elemen pertamanya, sini kan 1, ketika dia X-nya lebih kecil daripada sama dengan Y, maka diberi dengan nilainya yaitu 1, tapi kalau tidak maka diberi dengan nilai 0. Latihan yang berikutnya di sini kita punya matriks. Matriks ini sesuai dengan kolomnya karena kalian lihat di sini kan ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tapi di sini kita lihat bahwa ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kita lihat bahwa angka 2 ini sesuai dengan kolomnya, angka 3 ini sesuai dengan kolomnya. Jadi kita buat ini sesuai dengan kolomnya. Jadi rumusnya seperti apa? Ya, seperti ini saya buat bahwa di sini kita mainnya di sini. Jika X lebih kecil sama dengan Y, kemudian sisipkan data yang terbaru dengan Y plus 1. Ingat bahwa indeks
For selalu dimulai dengan Y untuk menginisiatifkannya, maka ditambah dengan 1. Ya. Jadi sesuai dengan tampilannya di sini seperti 1, 2, 3, 4. Ini untuk baris yang pertama, baris yang keduanya yang ini 0, 2, 3, 4. Baris ketiganya adalah 0, 0, 3, 4. Dan baris berikutnya adalah 0, 0, 0, 4. Seperti ini hasilnya. Oke, latihan berikutnya. Ini berdasarkan matriks isi datanya berdasarkan nilai daripada baris. Apa yang kita lakukan? Kita ubah di sininya saja. Jika if X lebih besar sama dengan Y, maka sisipkan data yang terbarunya yaitu dengan nilai X yaitu baris ditambah dengan 1. Maka hasilnya seperti ini. Ini baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya untuk matriks ini membentuk diagonal utama. Kenapa diagonal utama? Karena di sini diagonal utamanya membentuk nilai 1. Jadi ini ketika barisnya sama dengan kolom akan diberi nilai 1. Ini kan baris 1 kolom 1, baris kedua kolom 2, baris ketiga kolom 3, dan ini baris keempat kolom 3 akan diberi dengan nilai 1. Kita akan mengubahnya di sini saja. Jika baris sama dengan Y, jika baris sama dengan kolom, maka diisi dengan data yaitu 1. Tapi kalau tidak, maka diisi dengan nilai 0. Oke, selanjutnya ini latihannya yang keempat, bagaimana nilai daripada list tersebut dijumlahkan, ditambahkan dengan rumus 2 kali I plus 1, lalu cetak I. Di sini kita siapkan list, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Kemudian mulai dari I-nya yaitu indeks ke 0 sampai dengan range-nya len. Nilai len adalah jumlah elemen pada di sini kan 4 tuh. Sampai dengan nilai, maka akan diberi nilai yang ke I, yang ke 0, yaitu 2 kali 1 plus 1. Jadi 2 kali I, yaitu 0, ditambah dengan 1, yaitu 1. Selanjutnya I-nya mulai dengan 1 lagi. Ya, jadi di sini berapa? 2 kali 1, ditambah 1, yaitu 3. Lakukan sampai dengan, yaitu batasnya len nilai. Yaitu 3. 2 kali 3 plus 1. Tugasnya adalah buat penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Ini untuk penjumlahannya matriks bisa kalian ubah. Ini dari Ibu kasih contohnya, tinggal kalian ubah. Dan pengurangannya seperti apa kalian buat. Buat kelompok kerjakan, Ibu minta file Python-nya yang dikirimkan ke Ibu. Ya, kerjakan secara kelompok. Oke, sampai sini pertemuan kita di mata kuliah logika algoritma dengan materi matriks.